Udah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rina Yulistia. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Saya mengajar di SDN 4 Jimbung. Untuk kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak Sarsito selaku Kepala Sekolah SDN 4 Jimbung dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sarsito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, ada yang bisa dibantu Bu Rina? Sebelumnya mohon maaf Pak, saya minta izin. Saya bermaksud mau mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan atau dilema etika untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 7 ini. Mohon waktu dan keluangan panjenengan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke, Mbak Rima, terima kasih. Insya Allah ini waktunya longgar, nanti Mbak Rima bisa bertanya. Beberapa pertanyaan mungkin bisa diajukan ke saya. Nanti insya Allah saya jawab semampu saya, sebisa saya dalam hal pengalaman saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 4 Jimbung. Terima kasih ya Pak. Bisa kita mulai ya Pak? Bisa, monggo silakan Bu Rina. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih Bu Rina untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang selama ini saya hadapi, yaitu biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut termasuk dalam dilema etika. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan atau meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Jadi dalam pengambilan keputusan saya tetap mengacu, tidak menyalahkan salah satu mana yang paling benar, itu tidak. Yang penting dalam dilema etika ini karena semuanya benar, jadi meminimalisir sehingga keputusan itu tidak berpihak pada salah satu yang mungkin akan menyakiti di salah satu pihak. Seperti itu Bu Rina. Oh iya, iya betul ya Pak ya. Mungkin untuk biar saling menguntungkan ya Pak, tidak ada yang dirugikan itu ya Pak. Oke, jadi kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Wah, aku kok bener dirugikan seperti ini. Jadi sama-sama kedua belah pihak itu menyadari bahwa keputusan yang saya ambil itu merupakan keputusan untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Kalau tadi kan ada benar salah, sekarang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini, dalam mengatasi masalah yang mungkin sama-sama benar di sekolah ini adalah dengan hal tersebut saya melakukan identifikasi dulu. Masalah itu apa? Saya identifikasi kasusnya dari berbagai sudut pandang dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Jadi saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dan mengkoordinasikan
menimbang secara matang mana yang paling benar dari keputusan tersebut dan apakah keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau yang menguntungkan banyak orang, yang dirugikan, ada yang dirugikan atau tidak. Jadi kalau bisa itu menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan di salah satu pihak. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal, itu meliputi komite sekolah, warga sekolah, maupun dari bapak ibu guru maupun dari peserta didik, jika berkenan dengan hal-hal yang ada di internal sekolah. Nanti juga melibatkan dari eksternal juga, itu mungkin dari dinas pendidikan maupun dari kelurahan ataupun tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Seperti itu, Mbak Tina. Oh, ini Pak. Berarti ini diidentifikasi dulu ya Pak, kemudian berkomunikasi dengan berbagai pihak ya Pak. Iya. Ya, tetap saya identifikasi dulu mana yang kasus-kasus itu harus saya selesaikan, tidak serta-merta langsung saya putuskan seperti itu. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur apakah yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan selama ini adalah menentukan penyebab. Masalahnya apa? Kita cari penyebabnya dulu. Kemudian menentukan siapa yang terlibat saja dalam masalah itu. Terus menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya. Mungkin Mbak Rina, teman terdekatnya itu Mbak Arin. Nah, itu saya tanyakan dulu ke Mbak Arin seperti itu. Terus yang berikutnya berdiskusi dengan warga sekolah yang terlibat, bapak ibu guru maupun anak-anak, membuat beberapa solusi keputusan, menyiapkan solusi yang sifatnya solusi alternatif, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil solusi. Jadi tetap kami berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain sebelum mengambil keputusan tersebut, dan pada akhirnya nanti solusi itu merupakan solusi yang terbaik untuk dalam pengambilan keputusan. Seperti itu Mbak Dina. Iya Pak. Berarti prosedurnya itu tidak langsung ya Pak ya, ada tahap-tahapnya untuk menentukan pengambilan keputusan. Oke, benar seperti itu Mbak Dina. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Selain itu, saya juga melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyelesaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Jadi tidak serta-merta saya putuskan sendiri seperti itu. Iya Pak, ya berarti ini menyangkut banyak pihak, pertama dengan atasan juga itu perlu ya Pak, komunikasi ya Pak. Untuk saya sendiri selaku kepala sekolah tetap nanti saya komunikasi dengan pimpinan saya, itu Pak Orwil, bidang pendidikan kecamatan Kalikotes, tetap saya berkomunikasi maupun dengan ibu pengawas sekolah seperti itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Jadi keputusan itu mungkin ada beberapa, tetapi tetap saya mencari yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang mengandung unsur sama-sama benar. Jadi karena masalah itu benar kabeh, jadi saya tetap yang terbaik yang mana. Dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak hanya salah satu yang diuntungkan. Ibarat pelajaran itu simbiosis yang mutualisme. Jadi arti tidak ada yang merasa dirugikan orang. Wah, Pak Jito ini ngambil keputusan sing siji rugi merasa salah, sing siji merasa dibenarkan. Jadi semua akan merasa tidak ada yang dirugikan. Keputusan yang sudah diambil tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi
kadang kan kedua-duanya tidak wah, karena saya mengambilnya tengah-tengah, kedua belah pihak mungkin tidak merasa puas. Nah, paling tidak meminimalisir, jadi cara diniki ora terlalu banget kecewa nih, seperti itu. Karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah, termasuk tadi yang saya sebutkan di atas tadi. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ya, Pak ya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk kasus-kasus seperti ini memang tidak saya jadwalkan, karena masalah-masalah seperti ini kadang muncul secara tiba-tiba, dan itu kalau memang masalahnya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu substansi, itu bisa saya selesaikan secara langsung. Tetapi manakala permasalahan itu harus diselesaikan secara cepat, ya saya harus menyelesaikan secara cepat. Terus kemudian kalau masalah itu perlu komunikasi dengan pihak-pihak lain, saya tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Seperti itu, Mbak Rina. Oh, berarti ini tergantung skala tingkat berat, sedang atau ringan permasalahan tersebut ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Berikutnya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, tentu saja ada seseorang ataupun faktor yang tadi sudah saya sebutkan. Saya harus komunikasi dengan sana sini, nah itu yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah, terutama wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan personal, dengan orang yang mempunyai masalah, sering dilakukan untuk memperkaya referensi. Jadi orang-orang yang di sekitar sekolah, terutama mungkin dari guru, dari wali murid, dari siswa, ataupun dari komite, ataupun dari tokoh masyarakat, dan mungkin dari dinas pendidikan, itu semua merupakan faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan. Seperti itu, Mbak Nina. Terima kasih, Pak. Berikutnya, Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ini untuk wawancara kita kali ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari hal-hal tersebut, pengalaman yang saya petik atau pelajaran yang saya petik, yaitu saya mampu memahami konteks masalah. Jadi tahu, oh ini masalahnya apa, saya bisa paham. Yang kedua, saya menjadi lebih bijak dalam menganalisis sebuah masalah untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jadi kalau sudah ada masalah, itu nanti saya menjadi berpengalaman dalam mempertimbangkan solusinya bagaimana yang terbaik. Kalau tidak ada masalah mulus-mulus saja, ibarat orang berjalan itu tidak ada tantangan. Kalau memang ada masalah, ya ada tantangan-tantangan yang saya hadapi sehingga saya bisa memberikan solusi yang terbaik. Untuk yang ketiga, saya bisa koordinasi dan komunikasi yang sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Jadi nek nyambut gawe di lingkungan itu enak, kita juga enak, nanti Bapak Ibu guru juga nyaman, siswanya juga nyaman, sehingga akan menghasilkan keputusan-keputusan ataupun menghasilkan yang terbaik untuk sekolah, kenyamanan atau harmonisasi yang ada di sekolah. Seperti itu untuk pelajaran yang bisa saya petik atau saya ambil dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan melalui dilema etika. Seperti itu, Mbak Rina, jawaban saya. Mungkin kurang berkenan, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Rina. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk Bu Rina yang sekarang memasuki menjadi guru calon penggerak di angkatan berapa, Mbak? Angkatan 7. Mudah-mudahan lancar
sehingga nanti Mbak Rina sebagai contoh Bapak Ibu guru terutama yang ada di SD Negeri 4 Jimbung, sehingga SD Negeri 4 Jimbung menjadi jaya semakin maju. Seperti itu Mbak Rina. Terima kasih Bapak sudah memberi waktu untuk wawancara ini dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga saya bisa mengambil manfaat dari wawancara kita ini. Sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih. Lemah telus. Semoga Allah yang membalas Pak. Sama-sama Bu Rina. Mudah-mudahan nanti lancar ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bu Rina. Mudah-mudahan nanti kedepannya untuk JGP lancar lulus dan bisa berkembang menjadi lebih baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina, ada apa ya ini? Oh, ngapunten ya Bu, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Begini, saya bermaksud mau mengadakan wawancara mengenai pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral. Ya, monggo nanti pertanyaannya apa? Nanti kalau saya bisa, insya Allah saya jawab Mbak Rina. Kita belajar bersama gitu. Oh, terima kasih Bu. Bisa kita mulai? Yuk, pertanyaannya apa? Begini Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, saya mencoba menjawab ya. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan ada beragam kasus ya yang akan dihadapi, baik kedua kasus itu benar tetapi saling bertentangan yang dikenal dengan dilema ya. Kasus yang salah satunya benar atau dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan di dalam mengambil sebuah keputusan. Cara saya untuk itu, saya harus mengidentifikasi mana dari kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja dengan memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan beberapa pihak yang terlibat. Setelah permasalahan itu sudah bisa saya pahami, maka saya melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau etika dilema. Untuk itu maka perlu dibuatkan daftar pertanyaan tentang identifikasi kasus tersebut, yaitu apakah kasus tersebut berbenturan atau tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi ini lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka kasus itu merupakan rujukan moral. Itu Mbak Rina yang bisa saya jawab. Barangkali nanti ada kurang, mohon nanti kita bicarakan lagi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama ya Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya coba menjawab lagi ya. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Apakah membenturkan faktor apa atau pihak mana? Apakah kepentingan itu termasuk kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak? Apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah nanti akan berdampak pada saat ini dan juga untuk saat-saat berikutnya? Begitu Mbak Rina. Iya. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
suara hati dan nalar ini harus sejalan untuk menilai kebenaran yang paling kecil mudaratnya atau besar manfaatnya nggih Mbak Rina nggih, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya kita melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang, lalu membuat sebuah keputusan. Lalu keputusan itu akan ditinjau kembali hingga keyakinan itu, kebenaran itu ada, dan insya Allah nanti dalam bimbingan ilahi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Demikian Mbak Rina. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya itu merupakan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah ya Mbak Nggih, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan itu harus betul-betul diperhatikan, karena saya sebagai seorang pemimpin juga menjadi faktor yang mempermudah di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi memang itu saya harus mencari saat yang tepat. Begitu ya Mbak Rina. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan maka saya harus mengidentifikasi kasus tersebut ya, harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian itu benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan ini yang saya ambil itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang mana itu tidak merugikan bagi siswa. Tentunya seperti itu Mbak Rina. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari saya untuk wawancara tentang keputusan pengambilan yang mengandung dilema etika. Mohon maaf Bu mengganggu waktu Ibu dalam beraktivitas. Sama-sama Mbak Rina, saya bisanya menjawab seperti itu. Barangkali ada kekurangannya, saya juga mohon maaf, dan semoga nanti kedepannya Mbak Rina lulus dengan CGP ini dengan baik, nanti bisa meningkatkan kinerja Mbak Rina, sukses untuk sekolahnya, kemudian bisa mengimbas kepada teman-teman sejawatnya, sehingga untuk kedepannya Mbak Rina lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang. Sama-sama, hanya itu yang bisa saya doakan ya, saya ucapkan, dan saya juga mohon maaf apabila saya di dalam menjawab ini kurang memuaskan untuk Mbak Rina. Begitu ya Mbak Rina. Terima kasih banyak Bu atas doa dan dukungan dari Ibu. Semoga dari apa yang Ibu berikan pada saya mendapat pahala dari Allah, mendapat balasan untuk Ibu, dan sehat selalu buat Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.